Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Isu Gender dalam Pengasuhan Keluarga yang beranggota yaitu saya sendiri, Salah Ramayana, Nauratudini, Mayra Utari, Tata Alfa Janur, Tarisa, dan Hayatun Nufus. Baiklah, saya akan memulai presentasinya. Konsep dasar gender. Secara etimologis, gender berasal dari kata gender yang berarti jenis kelamin. Gender merupakan perbedaan jenis kelamin yang bukan disebabkan oleh perbedaan biologis dan bukan kodrat Tuhan, melainkan diciptakan baik oleh laki-laki maupun perempuan melalui proses sosial budaya yang panjang. Masyarakat pada umumnya itu sangat jarang sekali bisa membedakan antara jenis kelamin dan gender, sehingga seringkali keduanya itu terminologi tersebut dianggap sama seperti secara konseptual. Sebab istilah kelamin dan gender itu memiliki pengertian yang sama sekali itu sangat berbeda. Hal itu sejalan Faki juga membedakan antara gender dan seks atau jenis kelamin. Pengertian seks itu lebih condong pada pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin berdasarkan ciri-ciri biologis yang melekat, tidak berubah dan tidak dapat dipertukarkan. Dalam hal ini sering dikatakan sebagai ketentuan Tuhan atau kodratnya. Sedangkan konsep gender itu adalah sifat yang melekat pada laki-laki atau perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural yang dapat dipertukarkan. Misalnya, semua hal yang dapat dipertukarkan itu seperti sifat laki-laki dan perempuan, yang bisa berubah dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat lainnya, maupun berbeda dari satu kelas ke kelas lainnya. Itulah yang disebut dengan gender. Jadi, gender itu diartikan sebagai jenis kelamin sosial, sedangkan seks itu adalah jenis kelamin biologis. Secara spesifik, bahwa gender terdapat perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial. Kemudian, menurut Mufidah, gender adalah perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang dihasilkan dari konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zamannya. Wah, itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mayra Utari. B. Hakikat kesetaraan gender. Konsep gender yang dipahami sebagian besar orang seringkali biasa dan lebih diartikan sangat sempit sebagai sebuah konsep yang hanya membicarakan masalah perempuan dengan kodrat keperempuannya saja. Padahal gender berbeda dengan jenis kelamin. Dia tidak hanya membicarakan perempuan saja ataupun lelaki saja, bukan juga konsep tentang perbedaan biologis yang dimiliki keduanya. Gender merupakan perbedaan peran laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan atau dibangun oleh masyarakat maupun kelompok masyarakat dengan latar belakang, budaya, dan struktur sosial yang berbeda-beda di setiap daerah, suku, negara, dan agama. Oleh karenanya, perbedaan peran, perilaku, sifat laki-laki dan perempuan yang berlaku di tempat yang berbeda-beda. Selanjutnya, saya akan melanjutkan presentasi dari Mayra Utari, C. Pendidikan gender dalam keluarga. 1. Konsep gender dalam keluarga. Menurut Konitz yang dikutip Megawangi tahun 1999 bahwa keluarga yang ideal adalah yang berlandasan kompanionship, yang hubungannya horizontal atau tidak hierarkis. Model ini konflik memang tidak melihat kesatuan sebuah sistem, yang menurut model struktural fungsional adalah aspek utama untuk solidnya sebuah masyarakat, tetapi lebih memfokuskan pada adanya konflik antar individu, kelas, atau kelompok. Keluarga merupakan tempat pendidikan pertama bagi anak. Di dalam keluarga, anak mendapatkan seperangkat nilai-nilai, aturan-aturan, maupun pengertian-pengertian tentang kehidupan.
Kesetaraan gender dalam keluarga mensyaratkan adanya keseimbangan dalam pembagian peran antar anggota keluarga, sehingga tidak ada salah satu yang dirugikan. Dengan demikian, tujuan serta fungsi keluarga sebagai institusi pertama yang bertanggung jawab dalam pembentukan manusia berkualitas dapat tercapai. Baiklah, saya Tata Alfa Janur ingin melanjutkan dari Hayatun Nufus dengan judul Tujuan dan Fungsi Keluarga. Secara detail, keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga juga memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarganya, yang meliputi kebutuhan fisik, makan, dan minum. Nah, psikologi disayangi atau diperhatikan, spiritual, dan sebagainya. Sementara tujuan berkeluarga adalah mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi anggota keluarganya, serta untuk melestarikan keturunan dan budaya suatu bangsa. Keluarga yang sejahtera diartikan sebagai keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan fisik dan mental yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang baik antar anggota keluarga maupun antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungannya. Nah, menurut Pins yang dikutip Kingsbury dan Skenzoni atau Boss et al. Pada tahun 1993 menjelaskan bahwa tujuan dari terbentuknya keluarga adalah untuk mewujudkan suatu struktur atau hierarki yang dapat memenuhi kebutuhan fisik dan psikologi para anggotanya serta untuk memelihara kebiasaan atau budaya masyarakat yang lebih luas. Nah, dalam pencapaian tujuan keluarga PP nomor 21 tahun 1994 atau BKKBN pada tahun 1996 menyebutkan 8 fungsi yang harus dijalankan oleh keluarga. Nah, yang pertama ada keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi, dan pendidikan, ekonomi, dan pembinaan lingkungan. Nah, menurut United Nations pada tahun 1993, fungsi keluarga meliputi fungsi pengukuhan ikatan suami istri, prokreasi dan hubungan seksual, sosialisasi dan pendidikan anak, memberi nama dan status perawatan dasar anak, perlindungan anggota keluarga, rekreasi, dan perawatan emosi, serta pertukaran barang dan jasa. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Tarisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari Tata. 4. Proses pendidikan anak yang berkeadilan gender. Yang pertama, mendidik anak berdasarkan asas keadilan gender. Maksudnya di sini adalah mendidik mereka berdasarkan keadilan gender mereka. Misalnya laki dididik sebagai bagaimana dia menjadi lelaki, dan juga perempuan dididik sebagaimana dia menjadi perempuan. Yang kedua, anak laki-laki dan perempuan adalah berbeda, namun jangan dibeda-bedakan. Di sini orang tua harus mendidik anak laki-laki dan perempuan itu sama. Yang ketiga, setiap anggota keluarga terbuka untuk berkomunikasi. Di sini misalnya orang tua yang mendengarkan keluh kesah anaknya, dan ibu juga yang sharing kepada anak-anaknya. Yang keempat, ayah dan ibu harus memperhatikan personalitas masing-masing anak yang unik. Yang kelima, orang tua memberi contoh bagaimana kemitraan laki-laki dan perempuan di dalam keluarga masyarakat. Di sini contohnya laki-laki. Yang keenam, tumbuhkan motivasi belajar. Di sini maksudnya adalah biarkan mereka untuk mencari minatnya sendiri. Kesimpulannya adalah keadilan dan kesetaraan gender adalah gagasan dasar peradaban manusia, di mana kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara laki-laki maupun perempuan. Saran kami adalah proses pendidikan dalam anak dalam pandangan gender di tingkat keluarga sangatlah penting untuk membangun relasi gender yang lebih harmonis, mulai dari tingkat keluarga sampai dengan tingkat nasional agar masyarakat adil dan makmur. Hal penting lainnya diharapkan adalah adanya perubahan gradual terhadap belenggu budaya yang merugikan laki-laki maupun perempuan.